Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dilahirkan di dunia ini, orang tua kita, sanak famili kita, mengharapkan kita bisa sukses dalam kehidupan ini. Bahkan kita juga diharapkan menjadi anak-anak yang unggul. Kalau orang di dunia ini saja, orang tua kita, sanak famili, mengharapkan kita yang dilahirkan ini bisa menjadi manusia yang unggul, terlebih lagi Bapa di surga menginginkan saudara dan menginginkan saya untuk menjadi manusia-manusia yang unggul. Kalau banyak individu di muka bumi ini melihat dan mengukur orang yang unggul itu berdasarkan versi yang ada di dunia ini. Versi yang kita ketahui orang-orang yang unggul itu, kita melihat bagaimana dia pendidikannya seperti apa, setinggi apakah pendidikannya, bekerja di mana, atau memiliki usaha, atau menjadi seorang pengusaha, berapa banyak hartanya, punya rumah di mana, seberapa besar rumahnya, seberapa banyak hartanya, mobil apa yang dipakai. Tidak cukup sampai di situ. Berapa banyak deret gelar yang dia pakai, yang dia peroleh di dalam pendidikannya. Ketika seseorang dilihat mungkin punya deret gelar yang banyak, punya harta yang begitu luar biasa, punya rumah yang begitu mewah, punya kendaraan yang begitu bagus, mungkin punya keluarga yang begitu harmonis, terlebih lagi dia merasa punya usaha sehingga hidupnya berkecukupan, dianggap dia sudah menjadi manusia yang unggul. Inilah tolak ukur kita semua. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, saudara dan saya merasa bahwa kalau kita belum memperoleh semua itu, kita belum unggul, kita belum sukses, kita belum berhasil. Tapi apakah benar takaran ukuran keunggulan ini yang ada saat ini itu benar di hadapan Bapa? Apakah benar unggulnya di hadapan Bapa kita harus memiliki harta yang banyak, kita harus punya deret gelar yang banyak, kita harus punya harta yang luar biasa? Apakah ketika kita kembali atau kita masuk kepada hidup kekekalan akan ditanya, berapakah gelar saudara? Punya harta apa sajakah? Berapa banyak harta yang kita raih di muka bumi ini? Saya yakin bukan itu yang akan ditanyakan dalam hidup kita. Bukan itu yang menjadi ukuran kita menjadi orang yang unggul atau tidak. Untuk menjadi manusia yang unggul di hadapan Bapa, kita harus penuh dengan perjuangan. Kalau kita dari kecil hidup kita diproses menikmati dunia ini, kita menikmati segala sesuatunya, membuat daging kita, tubuh kita ini merasa begitu sangat menginginkan semua cita rasa yang ada yang kita nikmati dan kita kecap sejak kecil. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau masuk kepada kekekalan, kita mau masuk atau mencapai panggilan yang Tuhan inginkan, di mana tempat saudara dan saya nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Jelas kita harus unggul di hadapan Bapa. Dan unggul di hadapan Bapa memiliki tolak ukur yang berbeda dengan dunia ini. Tolak ukur yang berbeda yang saudara ketahui dan saya juga ketahui. Karena yang kita ketahui selama ini unggulnya adalah berdasarkan versi dunia ini, versi kebanyakan orang, versi filsuf-filsuf yang masuk ke dalam cara berpikir kita. Tuhan mau kita ditransformasi cara berpikirnya. Tuhan mau saudara dan saya mentransformasi cara berpikirnya, bahwa unggul yang diharapkan Bapa bukan yang berdasarkan dari berapa banyak deret gelar, berapa banyak harta, berapa banyak rumah kita yang punya, berapa banyak pangkat dan jabatan kita atau kekuasaan kita. Tetapi justru Bapa menginginkan saudara dan saya, seberapa banyak kita mematikan keinginan daging dalam diri kita, seberapa banyak kita justru menampilkan wajah Yesus dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita mengenakan karakter Kristus di dalam aspek kehidupan kita dari hari demi hari. Ini merupakan suatu tolak ukur. Karena kalau kita berhasil menggunakan ini semua, otomatis ketika kita kembali kepada Bapa, kita akan dikenali.
Jangan sampai kita ditolak. Kalau saudara dan saya ketika di dunia ini berusaha berjuang, mencari uang, bekerja keras, mencari harta, untuk memenuhi segala sesuatu keinginan kita. Tetapi kenapa justru kita tidak mau berjuang dengan keras, mengerahkan seluruh tenaga kita, supaya kita bisa mematikan keinginan daging kita? Supaya kita berjuang keras, agar karakter Kristus terus kita kenakan di dalam kehidupan kita dari detik demi detik setiap hari. Kenapa kita tidak mau mengerahkan segala potensi yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada saudara dan Tuhan percayakan kepada saya? Tuhan memberikan semuanya itu supaya kita berjuang. Kita bisa mematikan semua yang ada dalam diri kita ini yang berasal dari dunia ini. Dan Tuhan mau kita berjuang dengan keras. Kita menggunakan karakter Kristus. Tuhan mau kita menyangkali semua dari dunia ini yang ada dalam diri kita. Saudara, kita selalu berpikir bahwa kita tidak mau direndahkan, kita tidak mau dihina, kita malu. Coba, kalau kita punya segala sesuatu yang berhasil, atau ketika kita sukses dalam pendidikan, kita mau diwisuda, ketika kita berangkat ke wisuda, kita tidak punya mobil, tidak punya kendaraan, apa yang akan kita lakukan? Paling minim kita naik taksi, atau tidak kita sewa mobil. Tapi mau nggak kita datang ke tempat kita wisuda, mungkin dengan naik angkot? Kita rasanya malu, kita rasanya gengsi. Harga diri kita taruh di mana? Kita maunya tampil bahwa ini loh saya sukses, saya berhasil. Paling tidak naik taksi, paling minim. Tapi pernahkah saudara membayangkan seperti seorang mahasiswi yang jadi wisuda dan dia diantar dengan ayahnya menggunakan sebuah becak? Karena itu yang dia miliki. Dia tidak gengsi bahwa dia hanya memiliki becak. Dia tidak gengsi dan dia berani menampilkan inilah hidupnya dia. Karena takaran keunggulan seseorang bukan dari apa yang dia gunakan, bukan dari apa yang dia miliki, tetapi seberapa banyak saudara dan saya menyangkali keinginan daging kita yang memuaskan hati kita yang berasal dari dunia ini serta bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau orang berani melakukan seperti itu, bahkan kalau kita melihat orang-orang yang berani dia menyiksa dirinya, dia berani untuk hidup susah, berani untuk hidup sulit hanya supaya dia mencapai kesucian. Mengapa kita orang-orang yang percaya tidak berani berjuang, tidak berani rela menderita, supaya kita bisa tampil hidup sempurna di hadapan Bapa? Saudara, kalau kita mau unggul, kita harus bisa mematikan semua ini. Dan kita harus bisa mengenakan pribadi Yesus dalam diri kita. Apa yang kita lakukan semuanya, pribadi Yesus harus nampak. Untuk menampakkan pribadi Yesus, kita harus berani mematikan keinginan daging ini. Itu syarat utama yang harus kita dapat. Itu syarat mutlak ketika kita mau menampilkan pribadi Yesus dalam diri kita. Saudara, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, kalau kita bisa mematikan diri kita, kita bisa mengenakan pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus dalam diri kita, otomatis di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kita dari waktu demi waktu harus berkenan. Pikiran kita yang tidak baik harus kita matikan. Perkataan kita yang tidak berguna harus kita tahan dan kita rubah. Dan sikap hidup kita, watak hidup kita harus berubah. Semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, marilah kita menjadi manusia-manusia yang unggul, yang memiliki kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus mematikan segala sesuatu dalam diri kita yang berasal dari dunia ini. Kita harus bisa mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus dan berjuang sepenuh tenaga kita supaya kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Salam transformasi.